Assalamualaikum anak-anak Bapak terkasih, tersayang, dan tersoleh. Selamat datang di kelas online bersama Bapak Restu Sanubari SPD. Sebelum mulai, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Jangan lupa juga berdoa dan disiapkan alat tulisnya. Yuk kita mulai belajarnya, let's go. Open the book. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan selamat datang anak-anak semua di kelas online pembelajaran PPKN. Jumpa lagi dengan Bapak Restu Sanubari. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan meneruskan materi sebelumnya mengenai hak asasi manusia. Nah, tetapi materi pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pelanggaran HAM. Nah, sebelum lanjut ke dalam materi, jangan lupa untuk dicek terlebih dahulu deskripsi boxnya, karena di dalam deskripsi box tersebut terdapat PPT, ya, di mana PPT tersebut akan membantu kalian untuk lebih memahami penjelasan yang akan dijelaskan oleh Bapak. Oke, jangan lupa ya dicek deskripsi boxnya. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, di mana tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah agar siswa mampu mengidentifikasi faktor penyebab ya pelanggaran HAM di Indonesia. Terus yang kedua, agar siswa mampu menganalisis kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Ya, kita hari ini akan membahas mengenai pelanggaran HAM. Nah, tetapi kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pelanggaran HAM. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 6 mengatakan bahwa pelanggaran HAM ini merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun instansi pemerintah atau negara atau instansi lainnya terhadap hak asasi manusia ya. Jadi hak asasi manusia orang lain atau individu lain. Kapan pelanggaran HAM itu muncul? Jadi pelanggaran HAM itu muncul ketika kalian melakukan sebuah tindakan yang menurut kalian tindakan tersebut sepele gitu. Kayak misalkan contohnya ngejek teman, ya, terus menghina teman, mengata-ngatain teman. Nah, tindakan-tindakan tersebut yang menurut kalian biasa aja, ya, bisa jadi itu adalah awal dari munculnya pelanggaran HAM-HAM yang lainnya. Ya, bisa saja muncul pelanggaran HAM lain seperti penyiksaan, terus juga pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya. Buktinya saja ya, walaupun di Indonesia dilarang menghilangkan nyawa orang lain, tetapi masih banyak tuh berita-berita mengenai pembunuhan yang terjadi di Indonesia gitu loh. Bahkan seharusnya kan diatur di dalam peraturan Indonesia mengenai kebebasan ya, berhak mendapatkan kebebasan atau kemerdekaan setiap individu, tetapi buktinya masih banyak di berita yang memberitakan mengenai penculikan, terus pemerkosaan, human trafficking, perbudakan, diskriminasi dan lain-lainnya. Jadi pada dasarnya masih banyak pelanggaran HAM walaupun sudah diatur sedemikian rupa. Nah, berdasarkan sifatnya ya, sebenarnya pelanggaran HAM itu dibagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama ada pelanggaran HAM ringan dan yang kedua ada pelanggaran HAM berat. Nah, pelanggaran HAM ringan itu apa Pak? Jadi pelanggaran HAM ringan itu pelanggaran HAM yang terjadi pelanggaran HAM tetapi pelanggaran HAM tersebut tidak mengancam keselamatan jiwa seseorang ya atau individu. Tetapi tetap ya tidak boleh dianggap remeh atau dianggap sepele, karena bisa saja ketika pelanggaran HAM ringan ini dibiarkan itu akan semakin parah dan tidak bisa ditanggulangi, bahkan bisa saja muncul pelanggaran HAM berat. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan kelalaian administrasi rumah sakit, atau misalkan kelalaian administrasi publik, kayak ketika kalian bikin KTP lama banget ya. Nah, itu
salah satu bentuk pelanggaran HAM ringan gitu. Terus yang kedua ada pelanggaran HAM berat. Nah, pelanggaran HAM berat itu adalah pelanggaran HAM yang dampaknya itu mengancam nyawa atau jiwa seseorang atau individu. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, ya, disebutkan pelanggaran HAM berat dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan genosida yang pertama dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, kejahatan genosida itu apa? Jadi kejahatan genosida itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnik, kelompok agama yang dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, membunuh dengan cara dibunuh kelompok tersebut. Yang kedua, diberikan penderitaan secara fisik maupun mental terhadap anggota-anggota kelompok tersebut. Terus yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan. Jadi dimusnahkan tuh secara fisik, baik seluruh maupun sebagian. Terus yang ketiga, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran. Jadi mencegah adanya kelahiran itu juga bentuk pelanggaran HAM berat. Terus yang terakhir yaitu memindahkan secara paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lain. Nah, ini disebut dengan contoh-contoh tindakan pelanggaran HAM berat. Nah, ini pernah terjadi di dunia. Contohnya seperti pemusnahan bangsa Yahudi oleh Nazi ataupun pemusnahan bangsa Armenia oleh bangsa Turki dan lain-lain. Terus ada juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, kejahatan terhadap kemanusiaan ini merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang dilakukan. Serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Ya, jadi bentuk tindakannya itu bisa saja seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, ataupun pemindahan secara paksa. Nah, contohnya apa? Contohnya pernah terjadi pembantaian, pembunuhan, terus perbudakan yang dilakukan pada saat Perang Dunia Kedua. Terus ada juga pembantaian kaum Syiah pada saat masa pemerintahan Saddam Hussein di Irak. Nah, terus muncul pertanyaan lain. Nah, apa sih sebenarnya penyebab terjadinya pelanggaran HAM? Karena kenyataannya ya, kita sebagai manusia itu sering lupa diri, ya, melihat sekitar kita bahwa di sekitar kita ada manusia lain yang punya kedudukan yang sama, gitu. Tetapi kita tidak mempedulikan hak-hak orang yang ada di sekitar kita. Nah, sebenarnya apa penyebab terjadinya pelanggaran HAM tersebut? Ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal yang datangnya dari dalam, dan yang kedua ada faktor eksternal yang datangnya dari luar. Nah, faktor internal itu terdiri dari pertama sikap egois atau terlalu mementingkan dirinya sendiri atau individualisme, di mana sikap egoisme ini merupakan tingkah laku yang didasarkan atas dorongan untuk mengutamakan kepentingan dirinya sendiri dan tidak memikirkan kepentingan orang lain ataupun kelompok yang ada di sekitarnya, sehingga untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri ya, akhirnya dia tidak mempedulikan, ya, menghalalkan segala cara sehingga tidak mempedulikan hak orang lain dan merugikan hak orang lain. Terus yang kedua, kurang paham mengenai konsep HAM. Jadi banyak nih orang-orang ya, khususnya di Indonesia, terus juga di luar negeri, nggak paham bahwa mereka berpikir bahwa HAM itu hanya berlaku di negaranya saja, tetapi tidak berlaku universal. Nah, ini yang salah diartikan oleh setiap orang. Makanya kita harus paham bahwa HAM itu bersifat universal. Artinya ketika kalian pindah negara atau kalian berada di negara lain pun, ya, HAM itu tetap sama berlaku di seluruh dunia tanpa terkecuali. Terus tidak seimbangnya pelaksanaan HAM dan juga kewajibannya. Jadi banyak orang yang hanya menuntut haknya tetapi kewajibannya tidak dilaksanakan.
Terus yang keempat yaitu rendahnya kesadaran HAM. Jadi banyak juga nih masyarakat atau individu yang sudah tahu bahwa HAM itu penting, bahwa sudah ada aturannya, bahwa ketika melanggar HAM akan diberikan hukuman sekian tahun penjara atau denda. Nah, tetapi mereka tetap tidak sadar dan tidak mempedulikan hak-hak orang yang ada di sekitarnya. Terus yang terakhir yaitu sikap tidak toleran. Sikap tidak toleran ini juga sama ya, mereka tidak mempedulikan atau tidak peduli atau acuh dengan hak orang lain dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Terus ada faktor eksternal yang datangnya dari luar. Nah, ini ada beberapa penyebab. Pertama ada penyalahgunaan kekuasaan ya, karena individu atau seseorang merasa punya kekuasaan yang tinggi, akhirnya dia menyalahgunakan kekuasaannya dan merugikan dan melanggar hak orang lain. Terus yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Seringkali ketika ada suatu pelanggaran ya, pelanggaran hukum, aparat penegak hukum itu seakan-akan tidak peduli dengan pelanggaran tersebut. Kayak misalkan contoh tidak memakai helm ya, yang paling sederhana. Terus membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa saja menimbulkan pelanggaran HAM. Terus penyalahgunaan teknologi ini juga bisa menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Kenapa? Karena seringkali teknologi itu yang segitu canggihnya disalahgunakan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau kepuasan dirinya sendiri. Kayak misalkan komen yang jahat-jahat ke orang lain, padahal orang lain merasa sakit hati ketika dikomen jahat. Tapi untuk memuaskan hasratnya, ya dia tidak peduli gitu loh atas hak orang lain. Nah, ini juga tidak diperbolehkan dan bisa menyebabkan pelanggaran HAM. Terus kesenjangan sosial dan juga ekonomi. Jadi semakin banyak orang-orang kaya ya, tapi semakin banyak juga orang-orang yang kurang mampu atau miskin. Nah, ini bisa jadi penyebab pelanggaran HAM, di mana orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi ini tidak mempedulikan orang-orang yang ada di bawah. Kita masuk kepada kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Jadi saya akan bahas kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Ya, seperti yang kalian tahu, yang pertama adalah kasus peristiwa Trisakti tahun 1998, di mana pada tahun tersebut ya terdapat 4 orang mahasiswa yang meninggal dunia akibat kerusuhan tahun 1998. Terus masuk kepada peristiwa Aceh tahun 1990. Terus ada juga peristiwa Tanjung Priok tahun 1984. Terus ada juga peristiwa-peristiwa lain yang bisa kalian lihat di buku paket kalian atau bisa kalian cari di sumber-sumber lain. Nah, peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat tadi ya yang terjadi sebelum tahun 1999 itu diadili di pengadilan HAM ad hoc. Jadi pengadilan HAM ad hoc ini adalah pengadilan yang dibuat berdasarkan keputusan presiden. Ya, tetapi ketika pelanggaran HAM-nya itu terjadi setelah tahun 1999 ya, atau setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, maka diadilinya di pengadilan HAM atau pengadilan khusus yang terdapat di pengadilan negeri di kota atau kabupaten yang ada di sekitar kalian. Nah, terus apa sih Pak dampak dari pelanggaran HAM tadi? Jadi kita ibaratkan saja HAM itu seperti kita naik sepeda. Kita belajar naik sepeda. Kita belum tahu cara naik sepeda, tapi kita nekat untuk belajar naik sepeda. Nah, bisa aja kita jatuh atau bisa aja nabrak orang lain. Artinya kan bukan cuma kita yang dirugikan, tetapi orang lain juga bisa dirugikan. Nah, apa aja dampaknya pelanggaran HAM? Nah, itu sama seperti tadi analogi bersepeda. Bukan hanya orang yang melakukan saja yang rugi, tetapi juga ada hak orang lain yang dirugikan.
Akibatnya atau dampaknya apa saja? Yang pertama, menciptakan diskriminasi atau ketidakadilan. Yang kedua, adanya rasa dendam atau kebencian antar sesama. Yang ketiga, merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan. Yang keempat, menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama. Dan yang kelima, menimbulkan penderitaan serta tersiksa lahir dan batin pada diri korban. Itu dia pembahasan mengenai pelanggaran HAM pada kesempatan kali ini. Menurut Bapak sudah cukup penjelasannya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Jika ada kesalahan atau khilafan dalam penjelasan Bapak mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak ucapkan. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bagaimana penjelasannya? Sudah cukup mengerti belum? Atau masih ada yang bingung? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan tulis di komen ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.